Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Listinovianti dengan NIM 12070400027 kelas kimia 6A. Di video kali ini saya akan membahas tentang penentuan band gap energi metode Tauge plot. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari Tauge plot itu sendiri. Teori Tauge itu merupakan teori yang menghubungkan parameter energi gap dan absorbansi, atau metode ini lebih dikenal dengan sebutan Tauge plot. Tauge plot ini digunakan untuk mengetahui band gap optik suatu bahan. Tauge plot ini merupakan salah satu metode untuk penentuan celah pita optik dalam semikonduktor atau AMOV. Contohnya seperti menghitung tepi serapan band gap pada geranium dan silikon amorf dari data serapannya. Baik, ini merupakan penurunan rumus dari Tauge yang digunakan oleh Tauge pada tahun 1968 untuk menghitung tepi serapan band gap pada geranium dan silikon amorf. Rumusnya itu adalah alpha HV pangkat gamma sama dengan A HV dikurang EG, di mana alpha itu merupakan koefisien absorpsi, hanya itu merupakan konstanta Planck, V-nya itu merupakan frekuensi foton yang datang, gammanya itu menunjukkan sifat transisi dari elektronik, kemudian A-nya itu merupakan absorbansi, EG-nya itu merupakan band gap energi. Nah, jika kita bandingkan persamaan Tauge plot dengan garis lurus, maka akan diperoleh persamaan matematis seperti pada layar. Alpha HV pangkat gamma sama dengan A HV dikurang EG, ini merupakan persamaan Tauge plot. Kemudian kita turunkan alpha HV pangkat gamma menjadi Y, A menjadi M, HV dikurang EG menjadi X. Y-nya sama dengan 0, M-nya itu sama dengan A, dan X-nya itu HV dikurang EG. Sehingga dengan persamaan matematis diperoleh HV sama dengan EG. Kemudian untuk koefisien serapan alfa atau koefisien absorpsi, ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer, di mana menurut hukum Lambert-Beer, intensitas yang ditransmisikan sama dengan intensitas sebelum melewati sampel yang melurus secara eksponensial. Jadi kita bisa memisalkan X-nya itu menjadi L, di mana L itu merupakan ketebalan larutan yang dilalui oleh intensitas atau panjang standar kuvetnya. Nah, rumusnya itu sama dengan I sama dengan I0 eksponensial min alpha X, di mana I per I0 sama dengan eksponensial min alpha X sama dengan E min alpha eksponensial min alpha L. Nah, si X-nya itu kita ganti menjadi L gitu. Kemudian log I per I0 sama dengan log E pangkat min alpha L. Ini menggunakan bersamaan atau sifat logaritma, didapatkan min alpha L log E sama dengan min alpha L 0,4343 ini merupakan nilai dari log E-nya. Kemudian log I0 per I sama dengan A. Jadi A-nya itu diperoleh rumusnya alpha L 0,4343 dan A sama dengan alpha L menggunakan sifat logaritma menjadi alpha L 1 per 0,4343 sehingga diperoleh alfanya atau koefisien serapannya adalah 2,302 dikalikan absorbansi cm pangkat minus 1. Nah, kemudian kita konversikan nilai energinya ke dalam rumus E sama dengan HV, di mana V-nya itu merupakan C per lambda, sehingga kita substitusikan rumus V-nya itu ke dalam E sama dengan HV, sehingga diperoleh rumus HC per lambda. Nah, H-nya itu merupakan konstanta Planck yang nilainya 6,625 kali 10 pangkat minus 34, dan C-nya itu merupakan kecepatan cahaya yang nilainya 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan lambdanya itu merupakan panjang gelombang. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan yang merupakan ketetapan ke dalam rumus E, dan kemudian kita konversikan nilai joule-nya ke dalam elektron volt, di mana 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Kemudian kita analisis sehingga si panjang gelombangnya kita kalikan dengan konversi nilai 1 elektron volt ke dalam joule
Kemudian kita analisis sehingga diperoleh nilai E-nya itu adalah 1240 kali 10 pangkat minus 9 elektron volt meter per lambda meter. Kemudian kita konversikan nilai 1 nanometer. 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat minus 9 M. Nah, kita konversikan nilai meternya ke dalam nanometer sehingga diperoleh 1240 kali elektron volt nanometer per lambda nanometer. Kemudian diperoleh nilai E-nya itu adalah 1240 per lambda elektron volt. Nah, untuk mengetahui cara memperoleh grafik dengan metode Tauge-Plot, tahap awalnya yaitu kita kopaskan nilai energi dan AHV pangkat 2 yang sudah kita olah datanya di Excel yang sebelumnya. Nah, kita kopaskan si energinya di bagian X, kemudian si AHV kuadratnya di bagian Y. Kemudian kedua data ini kita plotkan. Klik plot, lalu line. Nah, maka akan didapatkan grafik seperti ini. Jangan lupa ininya dinamai dengan grafik metode Tauge-Plot. Setelah itu, kita atur scale-nya. Di bagian horizontal, from-nya kita ganti menjadi 0. Setelah itu, kita tarik garis lurus pada grafiknya untuk menentukan bandgap energi dari metode Tauge-Plot ini. Kita tarik garisnya dengan lurus, secara lurus, dengan cara klik ini. Nah, kemudian kita ubah warnanya ya. Kemudian kita klik screen reader untuk mengetahui berapa bandgap energinya. Nah, si bandgap energi ini ditentukan dari sumbu X-nya gitu. Jadi, saat kita mengklik screen reader, itu akan muncul data sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, yang bagian bandgap itu ditentukan dari sumbu X-nya. Kita klik dan kita tempatkan di bagian garis yang kita tarik tadi gitu, di ujungnya, ujung garis. Nah, dari data yang sudah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa bandgap energinya adalah 3,18790.163
dan didapatkan data Y-nya itu adalah 0,2723431557. Nah, seharusnya data Y yang kita dapatkan seharusnya itu yang baiknya adalah 0. Namun karena mungkin ketelitian saya kurang, makanya didapatkan sumbu Y-nya itu adalah 0,27 gitu. Jadi, nah dari sini kita tuliskan dulu ya band gap energinya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari metode Tausch-Sprout ini. Untuk metode Kubel-Kamang akan dijelaskan di part selanjutnya, di part 2. Selamat menonton.